Baik, saya cek sound dulu ya. Saya coba sapa dulu. PT Dede Tamiang Televisi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Kemudian lanjut untuk Provision Mandiri Netlink, selamat pagi. Suaranya itu masih di mute itu, tolong di unmute dulu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Kemudian Radio Sangkakala Sampit, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian LPPL Batara FM, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian PT Radio Cindra Nada Awigra, selamat pagi. Di mana PT-nya Kak? Ini. Udah di Kiau. Pagi. Nggak di Kiau bisa. Sangkakala Palangkaraya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian PT Budi Seruyan Kabel Vision, selamat pagi. Di mana? Selamat pagi Budi Pak. Seruyan Kabel Vision, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Nah, kemudian PT Kapuas Multimedia, selamat pagi. Pagi, Pak. Masuk kan dulu. Ini itu ya. Kemudian Radio Jerem Bangkalan Bun, selamat pagi. Radio Jerem Bangkalan Bun, selamat pagi. Radio Jerem Bangkalan Bun, selamat pagi. Nah, rupanya masih belum bisa terdengar ini. Kita lanjut LPPL Radio H2FM. Ulang Pisau, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ketua. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian Pas FM, selamat pagi. Pak Supriyanto. Kita coba kembali Radio Jereng Bangkalan Bun, selamat pagi Radio Jereng. Oh, masih dalam proses setting ini sepertinya. Dari Barito Selatan, selamat pagi. Tolong dibuka videonya. Barito Selatan. PT Radio Citra Musika, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ketua. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Pak Hadi Nur Bangkalan Bun. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Yang belum buka videonya ini Barito Selatan, nih Suryanata nih dari mana ya? Tolong Barito Selatan dibuka videonya. Selamat pagi Pak Barito Selatan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kita sapa kembali tadi yang belum terkoneksi. Radio Jereng Pangkalan Bun, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga untuk
Batara TV. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi untuk PT Handep. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Itu Pak. Selamat pagi, Ketapal PT Permata Citra. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Paryadi. Selamat pagi untuk PT Masa Depan Bumi. Selamat pagi, Mbak Kristina. Iya, Pak. Selamat pagi, Mbak Kristina. Iya, Pak. Selamat pagi. Ya. Saya tunggu. Itu mohon di rename, Mbak. Ditambahkan Ya. nama perusahaan di depan nama. Oke. Selamat pagi untuk PT Radio Bahana. Selamat pagi, Ibu. Nah, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf Pak Suryanata, mohon ditambahkan nama perusahaan di depan, Pak. Itu ada, klik aja di tombol sebelah kanan atas itu ada rename namanya, Pak. Ditambahkan nama perusahaan biar kita bisa pantau di sini, Pak. Selamat pagi untuk PT Karya Lintas ya. Tolong dibuka videonya, Pak. PT Karya Lintas. Kemudian PT Duta Suara, mohon dibuka videonya. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC. Dipersilakan Pak Andreas. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, terpaksa kita mundur acaranya karena tadi ada kendala teknis ya. Suaranya belum keluar, jadi saya pindah meja. Jam sudah menunjukkan 10.26, jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat lingun alatai, salam sawujud, karendem melempang, adil kata lino, kecuramin ke surga, pesengat ke jubata. Harus. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Direktur Manajemen masing-masing lembaga penyiaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita berkesempatan untuk pertemuan koordinasi dalam rangka suksesi tindak lanjut pelaksanaan pilkada, baik itu gubernur maupun bupati di Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 9 Desember 2020, khususnya terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan. Untuk awal, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan langsung dengan Mas KPI. Mari, Pak. Devi, dua people.
Merdeka, merdeka. Aku yang raya. Ano ka na nung lihom? Ikan di Om. Masuk ya? Masuk. Nah, lana dia naik kan lana. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua KPD Kalteng kepada Bapak Henox Renskatopo. Kami persilakan.
Mohon maaf, mohon yang lain di dulu suaranya karena terjadi distorsi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Abe salamat di Malatai, susah wujud karende Malempang, adil kata ino batu rami kasaruga, basengat kajubata. Arus. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat seluruh komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat seluruh pimpinan lembaga penyiaran TV dan radio Kalimantan Tengah, yang terhormat seluruh peserta virtual meeting yang bergabung dalam kegiatan hari ini, yakni silaturahmi dan rapat koordinasi dalam rangka suksesi tindak lanjut pelaksanaan Pilkada 9 Desember tahun 2020 untuk pemberitaan, penyiaran, dan iklan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin dan perkenanannya lah kita melaksanakan pertemuan virtual kita dalam masa pandemi ini. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari manajemen melalui Zoom meeting atau media virtual ini dengan pentingnya muatan dan isi materi dari kegiatan yang akan kita lalui pada pagi menjelang siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, kegiatan kita pada hari ini yakni silaturahmi dan rapat koordinasi dalam rangka suksesi tindak lanjut pelaksanaan Pilkada 9 Desember tahun 2020 untuk pemberitaan, penyiaran, dan iklan merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami dalam koordinasi KPID Kalimantan Tengah dan KPU Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Juli tahun 2020 yang lalu. Kemudian untuk dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian PKPU tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak selanjutnya dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Hadirin yang kami banggakan, pada kegiatan ini tentunya kami sangat mengharapkan peran serta aktif kepada seluruh peserta media elektronik, televisi, dan radio dalam penyiaran pemilu terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan. Kemudian terkait pengaturan spot iklan perharinya untuk televisi dan radio berdasarkan PKPU terbaru tahun 2020. Kemudian larangan dalam iklan, kampanye, dan korelasinya dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang diterjemahkan dalam Peraturan KPI Nomor 1/P/KPI /03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran P3 dan PKPI nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran atau SPS. Harapan kami kepada seluruh lembaga penyiaran TV dan radio Kalimantan Tengah tentunya dapat mendukung pemerintah terkait perhelatan pemilu yang sebentar lagi tahapan-tahapannya akan kita lalui bersama. Sehingga nantinya masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerima informasi-informasi yang benar terkait pemilu 9 Desember. Aturan-aturan yang harus diterapkan dalam masa pandemi serta dapat ikut serta memilih untuk menyalurkan suaranya dalam memilih pemimpin Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya.
Demikian kami sampaikan, kiranya rapat koordinasi yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat menjadi berkah bagi kita semua dan dapat berguna nantinya oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Sukses untuk kita semua, penyiaran sehat, Kalteng berkah. Akhir kata, saya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan rapat koordinasi dalam rangka suksesi tindak lanjut pelaksanaan Pilkada 9 Desember tahun 2020 untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan resmi dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam penyiaran. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua KPD Kalteng, Bapak Enok. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ming Apriyadi, Wakil Ketua KPD Kalteng, selaku moderator untuk membawakan acara sesi materi maupun sesi tanya jawab. Kami persilakan pada Pak Ming Apriyadi. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Bapak dan Ibu, lembaga penyiaran, baik berlangganan maupun Bapak dan Ibu dari LPPL seluruh Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta berkaitan dengan rencana kegiatan kita dalam berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan besar negara, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah yang akan mengadakan kegiatan pemilihan umum kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Langsung saja kita dalam kegiatan ini kita dengarkan dulu paparan dari Komisioner KPD Kalimantan Tengah dari Ibu Asih Ayu Purwati selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPD Kalimantan Tengah. Sebelum nantinya juga kita akan melaksanakan kegiatan tanya jawab kaitan acara kita pada siang hari ini. Silakan Bu Asih untuk menyampaikan paparannya, mungkin dikasih durasi waktu ya sekitar 15 menit lah. Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan pada Bapak dan Ibu dari kabel maupun radio. Meskipun banyak kendala, tapi saya bersyukur kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui media daring seperti ini. Baik, sedikit yang saya ingin sampaikan terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 untuk pemberitaan, penyiaran, dan iklan. Tadi beberapa dasar hukumnya, kemudian media massa elektronik, televisi dan radio, dan itu sebagai yaitu pemberitaan, penyiaran, dan iklan. Pemberitaannya itu termuat di dalamnya adalah news kampanye, news kegiatan, partai-partai pengusung, dan running text. Ya, dalam penyiarannya itu ada dialog, monolog, debat, dan jejak pendapat yang merupakan segmen khusus. Di iklan ada iklan kampanye. Kalau iklan kampanye bersifat komersil kan dari
Kemudian dari spot iklan di televisi dan radio dan PKPU terbaru di tahun 2020 di media daring sendiri atau online itu 71 hari. Sedangkan di media elektronik hampir sama juga 71 hari itu dari tanggal 23 September sampai tanggal 2 Desember. Kita kemarin berdiskusi juga dengan KPU terkait PKPU yang terbaru ini. Kemungkinan besar nanti akan ada penyesuaian terkait dengan kampanye yang akan dilakukan di media daring maupun di media elektronik. Kata dari KPU sendiri sih mungkin agak lebih lama dari 71 hari tersebut, tapi nanti kita akan sampaikan kepada lembaga penyiaran PKPU yang terbarunya. Kemudian larangan dalam iklan kampanye. Yang pertama, peserta dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Jadi semua itu dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kemudian, lembaga penyiaran dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Kami meminta kepada lembaga penyiaran untuk menyediakan atau memberikan kesempatan kepada setiap calon untuk beriklan di lembaga penyiaran. Jadi kalau misalkan tidak diambil oleh lembaga penyiaran, jadi nama saya tidak diambil oleh calon, lembaga penyiaran tidak boleh memberikan itu memberikan kepada bakal calon yang lain gitu. Jadi memang sudah ada porsi-porsinya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di pasal 7 ayat 2 itu menyebutkan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Di pasal 8, wewenang KPI menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kemudian di Undang-Undang 32 Tahun 2002 pasal 2, 3, 4, 5 dan pasal 36 itu berisi tentang isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penyiaran. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Kemudian di Undang-Undang 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat 1 di situ juga menyebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. Itu juga cukup jelas. Kemudian di pasal 36 ayat 1, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Itu juga saya rasa sudah cukup dipahami oleh lembaga-lembaga penyiaran. Kemudian pada pedoman perilaku penyiaran itu pasal 50 itu dijelaskan ini terkait lebih kepada pemilu. Kemudian di sini dijelaskan di pasal 1 pasal 50 ayat 1, lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu dan atau pemilu kepala daerah. Jadi dalam artian di sini lembaga penyiaran memfasilitasi terkait dengan berita, iklan kampanyenya. Kemudian di ayat 2, lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilu dan atau pemilu kepala daerah. Memberikan spot yang sesuai dengan yang memang sudah ada aturannya itu memang merupakan kewajiban dari lembaga penyiaran. Dan di ayat 3-nya, lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu dan atau pemilu kepala daerah. Di sini memang harus lembaga penyiaran itu bersikap berimbang.
Kemudian yang ayat 4-nya, lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilu dan atau pemilu kepala daerah. Itu sudah cukup jelas sekali. Kemudian di standar program siaran itu di pasal 75 ayat 1, program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu. Ayat 2, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap peserta pemilu. Ayat 3-nya, program siaran dilarang memihak pada salah satu peserta pemilu. 4, program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilu kecuali dalam bentuk iklan. Kelima, program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan atau kebijakan teknis tentang pemilu dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang keenam, program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan atau kebijakan teknis tentang pemilu yang ditetapkan oleh lembaga penyiaran. Jadi kami KPI maupun KPID biasanya nanti akan mengeluarkan surat edaran ke lembaga-lembaga penyiaran baik radio maupun televisi kabel terkait dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan terkait iklan dan kampanye yang nantinya akan disiarkan oleh lembaga penyiaran. Nanti akan ada peraturan-peraturan yang akan kami sampaikan kepada lembaga penyiaran sebagai pedoman terkait durasi dan segala macamnya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dalam PKPI nomor 01 tahun 2019 tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pemilu tahun 2019 di lembaga penyiaran. Sampai sejauh ini kita belum ada peraturan lagi yang terbaru, jadi masih menggunakan peraturan yang yang masih tahun 2019, tapi saya rasa mungkin itu tidak akan jauh berbeda karena isinya juga hampir sama dengan surat edaran yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPI maupun KPID karena di dalamnya itu terkait tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum di lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan yang diatur dalam ketentuan. Yang pertama, dalam masa kampanye. Pertama, lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta. Lembaga penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen atau blocking segmen dan atau pemblokiran waktu atau blocking time untuk kampanye pemilu. Dan yang ketiga, lembaga penyiaran dilarang menerima pembiayaan dari peserta pemilu, kecuali dalam bentuk iklan. Keempat, lembaga penyiaran wajib mengedepankan prinsip keadilan, keberimbangan, dan proporsionalitas dalam pemerintahan tentang peserta pemilu. Dan yang kelima, lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu sebagai bagian dalam program siaran. Kemudian yang keenam, lembaga penyiaran dapat menyiarkan iklan kampanye sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau di kita itu tanggal 23 September sampai tanggal 2. Kemudian lembaga penyiaran mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Mungkin nanti hal-hal tersebut akan kami bikin dalam surat edaran yang nantinya akan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga penyiaran baik televisi kabel maupun radio. Saya rasa begitu sedikit penyampaian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Rai, tapi kepada Bapak Moderator, Pak Aming, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asih Ayu Purwati selaku pemateri pertama kita dari Koordinator Bidang
pengawasan di sisi siaran tadi telah disampaikan, dan kami mohon maaf juga dalam kegiatan ini materi Bapak-bapak dan ibu-ibu masih belum istilahnya belum sempat terkirim lah materinya, tapi nanti kami akan secepatnya mengirim rincian dalam hal teknis berkaitan dengan rencana dari KPD Kalimantan Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan siaran yang berkaitan dengan pemilu kada kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Rai Tiup selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPD Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan Pak Rai. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Bapak Ibu pimpinan lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah. Selamat pagi menjelang siang. Dalam silaturahmi kita pada pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan silaturahmi dalam rapat koordinasi dalam rangka suksesi tindak lanjut pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 untuk peliputan, pemberitaan, penyiaran maupun iklan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Asi bidang siaran tadi, bahwasanya ketentuan-ketentuan itu nanti akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran sambil menunggu PKPU yang terbaru, karena PKPU nomor 6 tahun 2020 itu sudah disampaikan, tetapi hasil rapat koordinasi kami kemarin dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah itu masih ada lagi PKPU yang akan diterbitkan kembali. Kami menunggu seperti apa perkembangan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, harapannya bahwa dalam pandemi ini kita pun tetap bersemangat untuk mensukseskan Pilkada di 9 Desember melalui lembaga penyiaran baik TV kabel maupun radio di masing-masing daerah. Termasuk juga kami sampaikan bahwa hasil rapat kami koordinasi kemarin itu di tanggal 7 itu bahwa disampaikan kepada Bapak Ibu lembaga penyiaran TV maupun radio itu silakan yang mau berkoordinasi untuk melakukan kontrak dengan KPU setempat, baik itu kontrak tentang sosialisasi, tentang pemberitaan, maupun nanti tentang iklan. Nah, karena kemarin kita dari KPID meminta agar ada perimbangan antara kebutuhan untuk peliputan sosialisasi itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu nanti bekerjasama dengan KPU setempat, karena anggarannya itu sudah ada di KPU setempat. Nah, barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang sudah berkontrak, dan bagi yang belum ya kami menyarankan agar berkoordinasi dengan KPU setempat, karena yang paling banyak nanti adalah terkait iklan. Itu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan media daring online, itu kawan-kawan yang menggunakan YouTube maupun media streaming itu tidak menjadi persoalan, karena sudah ada dasar hukum terkait dengan kawan-kawan yang punya TV tetap baik TV kabel maupun radio, karena itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa pengembangan bisnis untuk media streaming itu tidak menjadi persoalan. Tapi sebenarnya kalau secara legalitas itu harus
ada beberapa hal yang didaftarkan dulu, baik di Dewan Pers, menggunakan IP protokol internet yang di Balmon, ataupun sifatnya secara legal standing itu penggunaan produk hukum yang terdaftar di tingkat lokal, Devkumham ya. Bapak Ibu, sebenarnya acara ini salah satu bagian dari silaturahmi dan dalam tatanan yang normal baru, karena memang menjadi keharusan kita bersama rapat yang ya dengan media daring seperti ini melalui aplikasi Zoom, itu kita artinya tidak ada batas bisa ini dan berkarya untuk pembangunan dunia penyiaran di Kalimantan Tengah. Mungkin nanti lebih kita banyak akan berdiskusi persoalan di daerah ataupun apa saja yang akan kita diskusikan. Baik, itu saja dulu singkat dari kami, KPID. Kami kembalikan lagi ke moderator yang akan memandu pada sesi tanya jawab. Dipersilakan Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Rai Tiop yang telah menyampaikan paparan singkatnya berkaitan dengan pelaksanaan di materi yang kedua tadi kita telah dengarkan, dan berikutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Jadi kita mulai dalam hal ini kepada Bapak dan Ibu dari lembaga penyiaran baik LPB maupun LPPL Radio dan juga LPS Radio yang ada saat ini saat kita berkumpul. Silakan, mungkin kita beri kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Kami persilakan, atau kita bagi dulu mungkin yang paling ujung untuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat sajalah dulu. Wilayah Barat dulu, seperti apa? Silakan, mungkin ada dari Pak Hadi atau dari kawan-kawan radio juga. Pak Prio. Silakan, siapa yang duluan? Kita kasih 3 pertanyaan dulu untuk sesi yang pertama ini. Saya Pak, dari Mandiri Pak, dari Provinsi Mandiri. Dari mana? Silakan. Suaranya tidak. Dari Provinsi Pak. Dari Provinsi Pak, saya Pak. Provinsi dulu. LPB, ya Provinsi. Provinsi. Ibu ya, silakan Bu. Ibu Ayu ya? Iya Pak. Ya, silakan Bu Ayu. Ini Pak, saya mau menanyakan tentang izin IBPLK Pak untuk LPB, khususnya di Kota Palangkaraya, apakah sudah memenuhi kuota atau melebihi, atau apakah masih perlu ditambah lagi karena berkaitan dengan content provider atau kerjasama yang sepertinya itu semakin banyak gitu Pak. Itu satu. Bu, silakan. Iya Pak. Ya, bisa diulangi lagi. Tadi agak putus Ya. suaranya. Ya. Apakah izin IPP tetap untuk LPB, khususnya Kota Palangkaraya, apakah sudah memenuhi kuota atau melebihi, atau apakah perlu ditambah lagi gitu loh Pak? Karena berkaitan dengan content provider atau kerjasama yang sepertinya itu semakin banyak gitu loh, gila-gilaan gitu. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, untuk daerah kabupaten Iling atau Gunung Mas yang belum terbit izin IPP tetapnya, apakah disuruh bergabung dengan ada izin atau harus meningkatkan izin IPP tetapnya? Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu dari Provision. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dikasih kesempatan. Pak Hadi mungkin ada. Silakan Pak Hadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, sebentar bertanya sedikit nih masalah pemilu. Ya. Ini berkaitan dengan pemilu Pilkada Kalteng yang ada di Palangkaraya. Pemilihan gubernur ini kan sebentar lagi. Ya. Jadi iklan-iklan yang ada nanti itu bersifat iklan ini yang bersifat dari pemerintah itu bisa masuk ke kita atau iklan mandiri atau seperti apa itu Pak? Kebanyakan ini kan iklan dari pemerintah Pak yang masuk ini Pak. Ya. Nah iklan dari pemerintah ini kan ibaratnya ini kan gubernurnya tetap yang ada itu Pak. Ya. Nah apakah itu masih bisa Pak? Apakah disebut iklan juga atau bagaimana? Karena itu kan masih menjabat sebagai gubernur Pak. Jadi pertanyaan kami itu, bisakah iklan itu tetap tayang atau bagaimana? Ya, baik Pak Hadi. Tadi ada satu pertanyaan dari Pak Hadi berkaitan dengan tayangan iklan. Apakah pada intinya adalah apakah petahana gitu ya? Petahana kan sudah memiliki ada beberapa Ya, iklan, betul. iklan layanan yang diproduksi oleh pemerintah provinsi. Nah, itu nanti betul. akan dijawab. Apakah dalam pelaksanaan siaran iklan kampanye atau pemberitaan berkaitan di saat tahapannya telah dilaksanakan, apakah bisa ditayangkan? Nah, itu nanti dijawab. Intinya seperti itu ya Pak Adi ya. Apakah masih bisa ditayangkan? Yang betul, ada, betul. iya kan seperti itu ya. Baik, terima kasih Ya, Pak Adi. Betul. Dan, jadi kita berikutnya mungkin ada satu lagi kita beri kesempatan dari radio. Silakan. Bapak dan Ibu. Ya, dari kawan-kawan LPBL, mungkin dari Pulang Pisau atau Batara FM, suaranya dari Barito. Selamat siang Pak, dari Pulang Pisau mohon izin untuk ada yang ditanyakan Pak. Ya, silakan Pulang Pisau. Ya, terima kasih Pak Ming. Ya. Mohon izin Pak, mungkin kami dari LPPL yang ingin kami tanyakan terkait penayangan iklan. Apakah memang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk LPPL tayangkan mungkin terkait dengan tahapan pemilu ataupun dengan peserta. Ya, baik. Itu saja Pak ya. Dari Pulau Pisau. Ya, berkaitan dengan pertanyaan dari 3, ya silakan Pak. Bisa diulangi lagi Pak, ini agak putus suaranya. Terima kasih Pak Ming. Ya, silakan kami Pak. dari LPPL Radio Handai Babakat Pulang Pisau, kami ulangi yang ingin kami tanyakan terkait dengan penayangan iklan, terkait dengan pemilu kada. Apakah apa saja yang boleh kami tayangkan selaku lembaga penyiaran publik pemerintah, dan apakah boleh juga kami menayangkan semacam iklan dari peserta pemilu Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ming. Ya, baik. Terima kasih kepada pengelola atau dari Handai Babakat FM Pulang Pisau, dan juga tadi Pak Hadi dan Ibu Ayu dari Provinsi. Silakan mungkin Pak Materi, Pak Rai atau Bu Asi yang dapat menjawabnya, silakan. Dari pertanyaan Ibu Ayu tadi yang pertama. Kalau Bu Ayu gimana? Saya ingin menanggapi terkait dari Sinta Buana itu terkait iklan dari pemerintah atau iklan mandiri yang kalau itu masih bisa tetap ditayangkan Pak, asalkan tidak menyebutkan visi dan misi. Ini kan maksud Bapak yang sebelum kampanye ya. Kalau pada masa kampanye kan memang itu lain. Kalau yang karena gubernur yang sekarang kan masih menjabat, tapi nanti akan di periode berikutnya akan ini lagi calonkan diri lagi.
Jadi kalau dari itu masih bisa Pak, masih bisa kalau iklannya masih bisa ditayangkan, asalkan itu iklannya itu tidak menyebutkan visi dan misi Pak, itu masih bisa ditayangkan. Maksudnya tidak dalam hanya sebagai kapasitas dia sebagai gubernur saja gitu. Kemudian kalau dari yang LPPL pulang pisau, apa saja yang boleh atau tidak boleh oleh PPL tayangkan di masa kampanye. Itu sama seperti lembaga penyiaran yang lain. Iklan larangan dalam iklan kampanye itu adalah peserta dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Kemudian lembaga penyiaran dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Kemudian kalau pengkhususan sendiri tidak ada. Kalau untuk LPPL, dia sama seperti lembaga penyiaran yang lain. Tetap mengacu kepada P3 dan SPS juga. Terus nanti juga kita mengeluarkan surat edaran di mana di situ termuat apa saja yang boleh ataupun tidak boleh lembaga penyiaran lakukan gitu di iklan kampanye dan siarannya pemberitaan kampanyenya gitu. Nanti akan ada surat edaran yang akan kami sampaikan kepada lembaga penyiaran. Ada tambahan mungkin Pak Rai? Baik, terima kasih Bu Asih dan Bapak Ibu. Pertama saya akan menanggapi dari Bu Ayu tadi terkait dengan PP tetap IPB. Kalau tidak salah tadi di beberapa tempat itu semakin banyak, itu sebenarnya kita tidak ada pembatasan sebenarnya. Jadi kita melihat itu jangkauan dari wilayah layanan. Kalau misalnya Palangkaraya itu misalnya ada 4 titik kabel, tapi 4 titik kabel itu dia juga berada di beberapa kecamatan, jadi tidak berada di dalam kota. Nah, jadi kita pun melihat aspek dari pelaku bisnis gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pembatasan, tapi pertimbangan seperti itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Radinur dari SBTV, sebenarnya iklan secara mandiri sifatnya itu tidak menjadi masalah. Karena kapasitas misalnya dia iklan dari Pak Gubernur terkait iklan layanan masyarakat itu tidak menjadi masalah, meskipun itu dalam proses sebelum masa kampanye. Nah, nantinya ketika pada masa kampanye itu akan dilihat lagi dalam iklan layanan masyarakat itu tidak menjadi persoalan ketika itu program dari pemerintah provinsi. Misalnya dia tidak menyebutkan di sana tentang visi misi ataupun nomor, karena dalam kategori kampanye tadi, kalau dia iklannya tayang itu tidak masalah. Jadi kadang-kadang yang bisa menjadi persoalan itu seperti dulu kejadian di Kota Waringin Timur, itu masih petahana Pak Bupati Sufian Hadi. Saat itu sudah masuk masa kampanye, tetapi ada iklan. Iklan itu iklan yang sifatnya harusnya bukan beliau yang kapasitasnya, itu harusnya Dirlantas. Tapi karena beliau selaku bupati dan mendorong program dari tertibnya lalu lintas, kami melihat dari sisi seperti itu. Apalagi misalnya Pak Gubernur ini kan petahana, misalnya beliau dalam kategori iklan layanan masyarakat untuk penanganan COVID, ya kami pikir itu tidak menjadi persoalan karena dia bukan kategori kampanye seperti itu Pak. Itu adalah bagian dari tujuan utama dari pemerintah. Nah, kalau dia iklan itu juga tidak lebih dari ketentuan yang dibuatkan, itu juga tidak menjadi persoalan. Jadi dia ada perbedaan antara iklan komersial yang difasilitasi oleh
pemerintah KPU atau dia iklan yang sifatnya mandiri. Nah itu, jadi ada perbedaan. Sebenarnya tidak persoalan lah, sejauh mana itu nanti sambil dikoordinasikan saja dengan kita, khususnya di bidang siaran nanti dengan Bu Asih, terkait apa saja yang misalnya nanti materi yang mau diiklankan. Nah, terkait dengan Pak Wardoyo, itu LPPL yang terkait yang boleh dan tidak boleh disiarkan, itu juga berkenaan dengan apa yang akan dibuatkan dalam surat edaran nanti, Pak. Misalnya Bapak membuat program talk show yang sifatnya 1,5 jam atau 2 jam, kan itu sudah masuk dalam segmen blocking time. Terus terkait dengan profil dari calon, itu juga ada ketentuannya. Jadi yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, seperti itu. Jadi kebanyakan kalau dia iklan oleh masyarakat ataupun pemberitaan sifatnya untuk pemerintah itu tidak masalah. Cuma nanti akan diatur lah dalam surat edaran. Barangkali itu saja dulu. Nanti kalau ada hal yang memang kurang jelas atau perlu lagi dipertanyakan kembali, kami persilakan kepada Bapak Ibu, dan kembali ke Pak Moderator. Adik-adik. Ya, baik, terima kasih Pak Rai, Bapak Ibu semua, direksi dan manajemen dari lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran berlangganan maupun lembaga penyiaran publik lokal dan lembaga penyiaran swasta untuk jasa penyiaran radio di Provinsi Kalimantan Tengah yang kami hormati. Tadi sudah Pak Rai dan Bu Asim jawab dalam sesi pertanyaan pertama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan 3 pertanyaan sebelum kita memasuki sesi keduanya untuk pertanyaan yang berikutnya, 3 penanya berikutnya. Silakan, Pak Adi mungkin sudah cukup jelas, atau Bu Ayu tadi dan LPPL bagaimana? LPPL belum bisa? Cukup ya Pak Adi ya? Cukup. Bapak dan Ibu di LPPL, Anda Pak Bakat gimana? Sudah cukup jelas, Pak? Mohon izin Barito Utara, Pak. Barito Utara? Baik, Pak. Barito Utara, Pak. Barito Utara ya? Dari mana? Mungkin bisa disebutkan, perkenalkan diri, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kami dari LPPL Batara, Barito Utara. Perkenalkan, kami ada bertiga di sini. Saya Arif, rekan saya ada Maya dan Bang Mujibur Rahman. Yang ingin kami tanyakan terkait konten iklan ataupun program siar yang ditayangkan di radio ketika memasuki masa kampanye. Yang pertama adalah ketika misalnya sudah memasuki jadwal kampanye terbuka, misal Pak ya, pada jadwal kampanye terbuka ada pasangan calon yang lebih dari 1, 2, atau 3 dan sebagainya. Ketika ada satu pasangan calon saja yang ingin berkampanye di radio, namun pasangan kedua dan ketiga tidak berkampanye, apakah itu diperkenankan? Kemudian yang kedua lagi adalah terkait screening iklan. Apakah nantinya screening iklan, baik itu iklan kampanye yang tadi durasinya 60 detik ataupun yang lainnya, itu apakah cukup screening di radio saja ataukah screening ini justru ada di KPU? Seperti itu. Karena konten iklan juga kami pikir perlu diperiksa ya, perlu di screening agar tidak menjadi hal yang di kemudian hari bisa bermasalah seperti itu. Kemudian yang ketiga lagi adalah pada saat kampanye terbuka, ketika ada pasangan calon ataupun tim suksesnya ingin mengadakan talk show di radio, misalnya ingin mengadakan bermohon talk show di radio, seperti apa kami menyikapinya dari LPPL? Mungkin itu saja dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu dari LPPL Batara FM yang telah menggelontorkan ada 3 pertanyaan tadi langsung, namun nanti kita
bersama-sama juga nanti kita simak bagaimana dari kawan-kawan pemateri. Kemudian kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang lain, mungkin Pak Kevin atau Pak Riyadi, atau dari Masa Depan Bumi, Kalawet FM mungkin masih ada, atau dari Pak Dede, Tom Yang Layang, silakan. Pak Dede. Dari PT Masa Depan Bumi. Dari mana? Dari Kalawet ya? PT Masa Depan Bumi. Oh ya, silakan Bu Eri dari Radio Kalawet. Ya, selamat siang untuk semua komisioner dan juga Pak Fitasi yang ikut dalam Zoom kita hari ini. Pertanyaan kami yang pertama adalah, kebetulan kan sekarang sedang ada iklan layanan masyarakat mengenai COVID-19, dan itu wajib diputarkan di radio. Salah satunya adalah dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, kebetulan ILM ini sudah jalan sudah sekian lama. Nah, memasuki masa kampanye yang akan segera dimulai dan juga tahapan-tahapan pendaftaran untuk yang cagup dan juga cawagup itu, apakah nanti pada saat sudah masuk penetapan, ILM COVID dari Bapak Petahana ini tidak boleh diputarkan atau tidak? Itu yang pertama. Karena kan mungkin itu bisa masuk dalam kondisi kampanye kan, karena dia sudah mengenalkan sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang sama adalah mengenai talk show tadi. Kalau memang talk show tidak boleh diizinkan, apakah boleh dari pihak calon wagub dan juga cagup itu untuk membuat seperti iklan pendek, tapi durasinya mungkin sekitar 3-5 menit, dan mereka di situ bisa menginformasikan mengenai visi dan misinya, dan itu diputarkan bukan sebagai iklan, tetapi seperti satu sesi di satu acara yang kami sebut dengan nama insert. Jadi durasinya lebih panjang dibandingkan spot iklan. Apakah itu juga boleh dilakukan oleh media penyiaran atau tidak? Dan saya rasa cukup itu dulu pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk waktunya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eri dari Kalawet FM Radio di Kota Palangkaraya ya. Berikutnya satu pertanyaan lagi, maksud saya dari ini, Bapak dan Ibu silakan, nanti kita tampung dulu pertanyaannya, setelah itu silakan. Mungkin ada lagi. Dari Radio Pesona di Suara silakan, mungkin ada. Tunggu dari tadi nih suaranya nih. Ya, baik. Kepada pemateri mungkin bisa langsung saja dijawab sambil menunggu kawan-kawan menyiapkan pertanyaannya. Jadi kita jawab dulu karena tadi juga dari LPPL Barito Utara ada terangkum 3 pertanyaan saya lihat di sini. Mungkin bisa dijawab dulu dari LPPL Barito Utara FM. Silakan Pak Rai atau Mbak Si berkaitan dengan pertanyaan beliau. Baik, terima kasih. Terkait dari pertanyaan dari FPPL Batara dari Barito Utara terkait dengan paslon yang menyodorkan cuma 1 orang saja. Seperti tadi saya sudah sampaikan, lembaga penyiaran itu wajib untuk memberikan proposal penawaran terhadap semua bakal calon. Jadi kalau misalkan hanya 1 saja yang mau atau beriklan di lembaga penyiaran itu tidak apa-apa. Yang penting lembaga penyiaran itu punya bukti otentik bahwa memang sudah menyurati semua calon. Kalau cuma 1 saja yang ternyata mengambil kesempatan itu tidak masalah gitu. Yang penting seperti tadi saya bilang, kalau memang cuma 1 yang mengambil kesempatan itu, kami harapkan untuk tidak blocking segmen. Jadi tidak hanya dia saja, tetap ada spot-spotnya yang memang harus dibatasi begitu. Kemudian terkait dengan screening iklan, kita KPI maupun KPID itu ada kelompok kerja dengan KPU. Jadi terkait dengan iklan kampanye yang disiapkan oleh lembaga penyiaran, itu biasanya dikirimkan dulu ke KPI atau KPID, nanti akan kami
telaah lebih lanjut apakah iklan itu siap untuk ditayangkan terkait dengan materi dan durasinya. Jadi bisa disampaikan dulu ke KPID. Nanti kalau misalkan apa iklan itu memang bisa ditayangkan, itu akan kami sampaikan lagi ke lembaga penyiaran gitu. Kemudian pada saat kampanye terbuka ingin mengadakan talk show, kembali kepada iklan tadi, dipersilakan saja untuk mengadakan talk show, itu tidak apa-apa, itu kan namanya masuk ke dalam segmen khusus. Hanya saja kembali kepada iklan tadi saya sampaikan, tetap juga ditawarkan kepada pasangan-pasangan calon yang lain apakah juga ingin mengadakan talk show di lembaga penyiaran tersebut gitu. Kalau memang mereka tidak mau, nggak apa-apa. Kalau misalnya cuma hanya satu pasangan calon atau dua pasangan calon mengadakan talk show tidak masalah. Itu kan disebut sebagai segmen khusus gitu. Saya rasa itu juga menjawab dari pertanyaan Ibu Eri dari Masa Depan Bumi tadi. Kemudian dari Kalawet FM tadi juga ada bilang apakah ILM masih bisa ditayangkan pada masa kampanye. Masih bisa ditayangkan, asalkan itu tidak menyinggung misalkan ke nomor pasangan calon ataupun visi misi dari pasangan calon tersebut gitu. Seperti yang tadi juga Pak Rai sampaikan, kasusnya seperti yang di Sampit itu gitu. Jadi tidak masalah, itu masih bisa ditayangkan selama itu masih iklan kampanye atau iklan layanan masyarakat. Mungkin Pak Rai bisa menambahkan. Baik, Ibu Asih, terima kasih. Bapak Ibu, khususnya FPPL Barito Utara tadi terkait dengan disampaikan mengenai iklan tadi, itu kita ada kelompok kerja dengan KPU selalu berkoordinasi terkait dengan yang mau disampaikan. Nah, yang kedua terkait talk show tim sukses itu seperti disampaikan tadi, yang penting sudah ada kerjasama seperti itu dengan semua calon. Tapi kalau hanya satu atau dua tim sukses saja yang ingin melakukan talk show itu tidak masalah. Yang penting kan sudah disampaikan secara tertulis pada semua calon. Nah, Bu Eri terkait Kalawet FM yang mau bikin semacam program insert atau kami boleh katakan itu adalah semacam kayak jejak, rekam jejak dari calon, itu tidak masalah juga, Bu. Jadi bisa saja, tetapi sambil dilihat dalam segmen khusus itu durasinya. Jadi apakah durasi itu terlalu panjang atau seperti apa. Yang penting pada keseluruhan itu semua kan adil dan berimbang lah. Jadi kategori adil dan berimbang serta ketentuan kode etik jurnalis baik siaran ataupun TV radio itu tetap menggunakan rambu-rambu itulah. Nah, jadi kategori juga dalam adil dan berimbang misalnya kebetulan itu kalau kita langsung saja kalau bicara bisnis ya Bapak Ibu, kalau bicara bisnis kan yang berikan, yang bayar, nanti itu yang kita tayangkan kan seperti itu. Tapi ketika ada yang difasilitasi oleh KPU, itu nanti harus sifatnya adil dan berimbang dalam durasi waktu. Misalnya KPU memfasilitasi segmen khusus jejak pendapat. Ya, pasangan partai A, B, C, D itu, pasangan partai yang A itu harus berimbang, misalnya dia rekam jejak itu disampaikan 10 menit, berarti 40 menit, 10 menit, 10 menit untuk 4 profil itu tadi. Tapi kalau dia sifatnya berbayar, bisnis to bisnis, itu sudah ranah oleh Bapak Ibu yang punya TV dan radio. Tapi durasinya tetap juga diperhatikan agar itu tidak terkesan menjadi blocking segmen atau blocking time karena pembuatan segmen khusus tadi. Nah, barangkali itu saja gambarannya. Nanti kita akan buatkan surat edaran sambil menunggu aturan PKPU yang terbaru. Karena kalau kita buatkan lebih dulu, di awal khawatirnya ada perubahan regulasi dan paling lambat di awal September itu
kita sudah upayakan bisa diredistribusikan melalui WA ataupun email. Seperti itu. Barangkali itu saja dulu, Pak Ming. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Rai dan Bu Asih di sesi yang kedua ini berkaitan dengan pertanyaan beberapa dari lembaga penyiaran tadi yang berkaitan dengan apakah iklan layanan yang saat ini masih bisa ditayangkan atau tidak pada saat atau masa kampanye nanti ya mungkin nanti ada edaran ya berikutnya ya berkaitan dengan larangan atau apapun lah namanya nanti. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari lembaga penyiaran yang baru saja bergabung. Mohon maaf karena keterbatasan kuota saya kira dari hostingnya, jadi ya mohon maaf ada yang bisa keluar, ada yang kalau masuk. Jadi sekali lagi ya ini berkaitan dengan kendala teknis dan juga terima kasih kepada Pak Riyadi dari Permata Citra, seperti ya kita ini siaran langsung ya. Mohon izin Pak Riyadi ya. Terima kasih Pak Riyadi sudah melakukan penayangannya. Sorry. Dan berkaitan dengan hal teknis nanti ya, seandainya Bapak dan Ibu dari lembaga penyiaran di daerah masih ada kendala berkaitan dengan pengajuan proposal ataupun permohonan kepada KPUD ya, kami pun di provinsi sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan hal-hal teknis nanti, tindak lanjutnya seperti apa dengan KPUD dan Bawaslu Kabupaten setempat di daerah masing-masing. Dan Bapak Ibu, satu sesi lagi terakhir mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya dan ya sambil jalan dulu mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Komisioner, Pak Andreas atau Pak Rilius, silakan mungkin ada sedikit yang ingin ditambahkan berkaitan dengan kegiatan ini. Selaku Komisioner, silakan Pak. Jalan terus ya. Oke, baik kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu dari lembaga penyiaran untuk jika ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Ini dari Pak Priyo nih, sepertinya belum ada suara, dan Pak Kevin nih dari Handep, kayaknya siap-siap sudah ada pertanyaan nih. Ya, selamat pagi. Pak Stephen, sorry, Pak Stephen dari Handep. Silakan Pak Priyo. Pak Rai. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi untuk para komisioner KPID dan juga rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting pagi hari ini. Ada 1-2 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada komisioner berkaitan dengan pemilu kada Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Di P3SPS pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup untuk peliputan pemilu kada. Yang saya tanyakan adalah cukup ini relatif. Acuan kita ke P3SPS atau kepada aturan turunan yang lain. Artinya ada aturan-aturan dari PKPU atau mungkin ada surat edaran dari KPID. Mana yang akan kita gunakan? Karena kalau mengacu pada P3SPS tentunya yang disebut cukup itu relatif. Lembaga penyiaran bisa menerjemahkan 1 jam cukup untuk calon si A, setengah jam cukup untuk calon si B. Itu terjemahannya dari lembaga penyiaran. Tapi kalau berbicara soal adil juga tidak sama, karena nanti adil ada kaitannya dengan imbal balik ekonominya. 1. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya apabila dari KPID memfasilitasi untuk ke KPU tentang placement iklan pada media-media radio, media televisi yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena waktu-waktu yang lalu, pemilu-pemilu sebelumnya, saya pikir asas keadilan tidak ada, karena yang dipasang ternyata cuma di Palangkaraya saja, sementara di daerah-daerah nggak kebagian. Dan yang saya tanyakan lagi, bolehkah pasangan calon untuk placement iklan secara langsung ke media?
Nah, kalau diperbolehkan, ini apakah tetap mengacu kepada bagian atau plotting yang sudah ditetapkan 10 kali per hari selama masa kampanye? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, berkaitan dengan apakah boleh paslon itu mengajukan sendiri seperti itu ya, di luar dari apa yang sudah diproduksi atau dibuat oleh penyelenggara seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada kejelasannya seperti apa. Kemudian kita beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu lembaga penyiaran lain, silakan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Mas Anto, saya lihat Mas Anto tadi ada ya. Atau dari Radio Pesona? Adi Suara, silakan. Ya, ini kepada pemateri, saya sebenarnya ada juga titipan pertanyaan dari kawan-kawan lembaga penyiaran, khususnya yang LPS swasta, berkait jasa penyiaran televisi, yang terestrial seperti itu. Nah, jadi ada sedikit pertanyaan saja berkaitan dengan siaran debat calon nanti yang mungkin diselenggarakan oleh KPU di provinsi atau KPU di Kabupaten Kota Waringin Timur. Apakah katanya, apakah sudah ada penunjukan atau lelang katanya kepada lembaga penyiaran khususnya televisi maupun radio juga yang dapat mengajukan proposalnya kepada penyelenggara seperti itu. Jadi ada misalnya ya seperti tahun-tahun sebelumnya ada satu lembaga penyiaran yang kesannya seperti ditunjuk lah oleh penyelenggara. Nah, kalau tahun ini atau pemilu kada tahun ini ya diharapkan agar penyelenggara dalam hal ini KPUD yang membukalah bagi lembaga penyiaran apapun yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan hak siarnya yang berkaitan dengan proses debat. Mungkin itu satu pertanyaan titipan lah kepada Pak Raih atau Bu Asina. Seperti apa KPID menyikapinya? Itu pertanyaan dari teman-teman tadi. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan kepada Bapak Ibu. Bisa saya usul, Pak? Dari Provisian ya? Iya, dari Provisian. Nah, jadi hanya usul aja sih, Pak. Maksudnya itu konten-konten kearifan lokal. Jadi LPS itu bisa bekerja sama dengan menyediakan satu slot channel untuk di LPS. Jadi tidak hanya konten-konten nasional dengan harapan menambah jumlah pelanggan di rumah. Usul saya. Bisa diulangi lagi, Bu, pertanyaan Ibu. Jadi gini, Pak, untuk LPD, supaya bisa mendukung konten-konten kearifan lokal, jadi LPS itu dengan menyediakan satu slot channel diberikan kepada LPS, jadi tidak hanya konten-konten nasional dengan harapan menambah jumlah pelanggan gitu, Pak. Jadi di LPD itu diberikan satu slot untuk channel LPS gitu, Pak. Saran saja sih saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu dari Mandiri, dari Provinsi Mandiri. Silakan Pak Rai dan Bu Asih, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan tadi dari Pak Priyo, kemudian dari Provinsi Mandiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Wakil Ketua, Pak Ming Afriyadi. Untuk grupnya Radio Jreng, Pak Tio, itu kami coba tanggapi dan sampaikan dalam kategori pasal 50 tadi. Itu memang kita sambil menunggu dulu, menunggu hasil dari PKPU terbaru. Jika sampai awal September itu tidak ada perubahan tetap menggunakan PKPU nomor 6, berarti kita akan susun lagi surat edarannya, karena benar seperti yang Bapak sampaikan, kalau dalam
definisi cukup itu relatif. Nah, tapi kalau dibayar kan beda. Nah, jadi hemat kami sampaikan dulu pernah juga waktu Pilpres. Pilpres itu kan ada 10 spot Pak untuk TV ataupun radio. Tapi akhirnya kami bagi per 2 spot untuk 3 media. Jadi 3 media itu ada 6 spot. Nah nanti khawatirnya kalau kami bagi dulu, tapi kalau ketentuannya kan dia 1 hari itu 10 spot maksimal untuk setiap lembaga. Tapi kalau dia nanti lembaga itu kontrak dengan KPU itu nanti ketentuannya diatur, nah nanti itu yang akan kita atur lagi untuk jumlah waktunya. Nah kalau sekarang kita tetap acuannya di P3SPS itu 10 spot, baik untuk TV kabel maupun radio. Nah yang kedua tadi itu adalah terkait space iklan. Nah space iklan itu sebenarnya kemarin kita sudah sampaikan ke bagian dari divisi sosialisasi maupun logistik dan pengembangan SDM di KPU dengan Pak Eko itu kita minta agar kawan-kawan TV kabel ataupun radio itu bisa difasilitasi untuk kontrak ataupun iklan. Nah, tetapi jawaban dari beliau bahwa dana pilkada yang untuk Pak Gubernur, pemilihan gubernur itu sudah didistribusikan ke KPU kabupaten masing-masing. Nah, artinya kalau kita berbicara bisnis, kita buka saja bahwa tergantung Bapak Ibu seperti apa pendekatan dengan KPU, dan kami menyarankan dalam proses bisnis to bisnis ya. Artinya mungkin Bapak Ibu lebih tahu seperti yang sudah dilakukan kontrak-kontrak halaman seperti apa dengan pemerintah setempat lah seperti itu. Karena kemarin kami juga minta difasilitasi terkait itu, tetapi karena divisi bagian yang menangani itu mengatakan bahwa dana itu sudah berada di KPU masing-masing dan nanti lobby-lobby di KPU setempat. Nah, jika memang kemarin kami KPID itu memang diberikan anggaran besar, Bapak Ibu, mungkin kami juga bisa bantu Bapak Ibu untuk kontrak-kontrak halaman itu, meskipun dengan nilai yang istilahnya dapat memenuhi operasional seperti itu. Tapi karena terbatasan digeser anggaran COVID kemarin, ya jadi kita hanya bisa membantu untuk menyampaikan kepada KPU setempat agar kita berkoordinasi dengan lembaga penyiaran setempat. Karena kampanye tahun ini lebih banyak dipakai di media elektronik ataupun media daring dari Bapak Ibu miliki. Nah, kalau dalam paslon yang mau beriklan di luar slot yang disediakan itu tetap harus mengikuti ketentuan. Jadi misalnya mereka di luar apa yang difasilitasi oleh KPU, misalnya KPU dalam 1 hari paslon A itu 10 spot, tapi ketika dia membayar sendiri berarti ada 10 spot lagi. Nah, tetapi diberi keterangan nanti di pojok kanan paling bawah bahwa itu adalah iklan mandiri seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Jadi iklan mandiri, kasih saja keterangannya iklan mandiri. Tapi kalau dia sifatnya dari KPU, itu support by KPU seperti itu. Jadi ada perbedaan. Khawatirnya nanti Bapak Ibu 10 spot dari KPU dan 10 spot dari yang dibayar paslon atau tim, nanti ini seolah-olah bisa blocking segmen seperti itu, blocking iklan. Jadi biar tidak terjadi persepsi seperti itu, kasih saja keterangan di paling bawah, atau kalau dalam radio itu support by tim seperti itu, tim paslon A seperti itu, atau support by KPU. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Nah, yang terakhir tadi dari produsen, yaitu kami juga berapresiasi, memang semestinya semua Bapak Ibu yang memiliki TV kabel di daerah itu memang wajib untuk
ada slot satu kanal lokal. Jadi itu menjawab dari kebutuhan dari masyarakat setempat ataupun pemerintah yang mau menyampaikan berita pembangunan ataupun perkembangan dari seputar dunia di Kalimantan Tengah, seperti itu. Seperti yang disampaikan grupnya Pak Adinur, Pak Aryadi, dan UAS dan wilayah-wilayah lain. Kita bisa sebutkan bahwa itu memang wajib, dan kami sangat mendukung adanya slot konten lokal itu tadi. Jadi bisa saja bekerja sama dengan Dinas Pariwisata setempat, karena nanti sindikasi berita dari Pangkalan Bun itu masuk ke Kapuas, masuk ke Murung Raya, dan itu bisa terlihat oleh warga masyarakat, dan ada hal yang menarik di sana, orang pasti akan berwisata ke sana karena dari informasi yang didapat dari lembaga penyiaran tadi. Baik, barangkali itu saja dulu sementara dari kami. Nah, kami pun dalam waktu dekat ini, satu terakhir kami dalam waktu dekat ini akan melakukan MOU dengan DAD provinsi. Nanti itu juga bisa ditindaklanjuti di tingkat daerah dalam rangka misalnya pemenuhan konten lokal, seperti itu. Barangkali itu saja dulu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik, kami kembalikan ke Pak Moderator. Monggo. Sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Rai dan Ibu Asih selaku pemateri dalam hal kegiatan rapat secara virtual kita siang hari ini bersama KPI dan seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya kita berharap berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, apa yang kita rencanakan ke depan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada, dan tentunya kita ingin penyelenggaraannya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, dan juga Bapak Ibu selaku garda terdepan dalam pada saat seperti ini, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, sepertinya lembaga penyiaranlah sebagai salah satu media satu-satunya yang paling efektif yang nantinya akan digunakan oleh para penyelenggara pemilu maupun pemilu kada, baik gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, kita cukupkan dulu. Di waktu yang akan datang kita akan berjumpa kembali dengan kegiatan yang sama. Dan, ya. Mungkin kita sampaikan kembali, nanti kita berharap kehadiran Bapak Ibu kembali. Nanti kita akan ada meeting virtual lagi, mungkin bersama Pak Gubernur. Kalau memang Pak Gubernur ada waktu, kita nanti mohon dukungan Bapak Ibu untuk berpartisipasi kembali dengan Pak Gubernur. Mungkin itu saja Pak Ning, nanti kita atur jadwal. Terima kasih. Ya. Oh ya, berkaitan dengan kegiatan kita selanjutnya ya tidak sampai di sini saja gitu kan. Nanti kita berharap ada Bapak Gubernur, nah, kemudian dari KPOD Provinsi dan juga dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, kita bersama-sama dalam ada acara virtual seperti ini karena kita tidak bisa bertemu secara langsung mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi hanya ini yang dapat kita laksanakan untuk sementara ini. Ya mudah-mudahan kita berharap juga pandemi ini segera berakhir. Kita dapat nanti ya secara silaturahmi dapat bertemu langsung bersama Bapak Ibu dan juga dari lembaga penyiaran seluruh yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan Zoom meeting kita secara virtual pada siang hari ini ada sedikit kendala, ada kata-kata dan ucapan yang tidak berkenan. Kami atas nama komisioner KPI di Kalimantan Tengah, kami mengucapkan permohonan maaf dan sekali lagi
kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh direksi manajemen yang kita lihat dihadiri langsung oleh seluruh direksi jajarannya juga, baik lembaga penyiaran televisi, berlangganan, televisi, radio, dan juga LPPL. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi dengan ini juga tadi ada arahan dari Ketua KPID bahwa saya selaku Wakil Ketua, beliau ada kegiatan di luar, mohon izin tadi. Jadi dengan ini kegiatan Zoom meeting kita berkaitan dengan pelaksanaan suksesi pemilu kada yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kita akhiri dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan semoga selalu sehat kepada Bapak dan Ibu dimanapun berada bersama keluarga dan selalu menjaga kesehatan. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dan selamat siang, salam sehat dari kami KPID. Salam ya.